Ini saya nemu lagi video ini di channel Nonton TV. Entah ini Habib siapa ini ya. Di sampingnya itu ada Habib Bahar. Silakanlah tonton sendiri. Judulnya apa ya? Habib ini bilang zaman sekarang yang meragukan Habib dan seterusnya. Ya intinya dia bilang kalau ada orang meragukan Habib, bilang saja ibaratnya itu orang meragukan adanya matahari yang terang benderang gitu. Sebenarnya kita tidak meragukan keturunan Rasulullah, kita juga tidak memusuhi keturunan Rasulullah, cuma kita hanya bertanya dalam tanda petik ya, bertanya orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah dan ternyata di tengah perjalanan ada kejanggalan. Istilahnya kejanggalannya apa? Terlalu membesar-besarkan dirinya, terus kemudian terlalu menuntut pengakuan dari orang lain, kemudian menjudge kalau orang tidak mengakuinya dianggapnya itu apa ya, menyakiti hati Nabi Muhammad dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa didiskusikan, bahwa mempertanyakan orang yang mengaku-ngaku cucunya Nabi itu tidak sama dengan orang yang menentang nasabnya Nabi Muhammad, menentang keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tidak. Kalau itu benar keturunannya ya kita akui itu keturunannya, buat apa kita mengingkari ya. Jadi jangan samakan orang yang dahulu kala menyerang, membunuh Ahlul Bait dan dengan orang sekarang yang sedang bertanya tentang orang yang mengaku-ngaku keturunannya Ahlul Bait. Dan yang harus digarisbawahi adalah bahwa Ahlul Bait itu berbeda dengan dzurriyyah Nabi. Kalau Ahlul Bait itu ya, para ulama paling tidak ada pendapat bahwa Ahlul Bait itu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan juga ada yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu keluarganya Nabi, istri-istri Nabi yang dahulu, yang ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah sekarang ini nggak ada Ahlul Bait sudah. Sekarang ini adalah dzurriyyahnya Nabi. Maka dari itu kalau mengutip ayat-ayat tentang Ahlul Bait, jangan dikait-kaitan dengan dzurriyyah Nabi yang sekarang, kemudian mengkondisikan orang untuk mengkultuskan dzurriyyah Nabi yang sekarang ini. Sebenarnya saya tidak memiliki kepentingan untuk mengomentari seperti Habib-Habib ya, enggak, toh buat apa juga kan. Tapi ketika sesuatu itu sudah berlebihan, ini menyangkut masalah agama, maka ya saya sebagai penyimak ya, saya sejak kecil memang suka dengan yang namanya pengajian itu. Saya betah kalau mendengarkan, sehingga ada penceramah seperti ini itu kita tahu arahnya kemana, itu tahu ini sepertinya offset, ini sepertinya bagaimana, kita tahu. Dan maka dari itu kalau saya diam, saya juga akan terkena apa istilahnya, tanggung jawab juga gitu. Ini berlebihan bagi saya kalau misalnya orang mengatakan ya mencari-cari pengakuan itu saja sudah di luar kepantasan, di luar kelayakan lah. Ya mari kita telah lagi, dan ilmiah itu ya ilmiah. Jangan ilmiah kemudian dikasih sumpah demi Allah mereka yang mengatakan itu sama dengan matanya bermasalah. Nah ini kan ilmiah, pertanyaan Kiai Maduddin itu kan ilmiah, riset ilmiah ya. Meskipun ya itu kan karena juga dipicu dari Robito Alawiyah sendiri, pemicunya karena menganggap keturunan Wali Songo itu apa ya, bukan habaib dan sebagainya, karena tidak dijawab. Pokoknya adalah urusan itu, dan itu yang memicukan dari Alawiyah sendiri, Robito Alawiyah sendiri, yang mengklaim bahwa Wali Songo itu tidak memiliki keturunan dan sebagainya, nasabnya ya kan ya. Ternyata akhirnya dari pihak nasabnya Wali Songo sudah langsung gas tes DNA lah. Ketika dipertanyakan kenapa nggak tes DNA, nah jawabannya ini kebanyakan para habaib ya masih bulat-bulat, masih berputar-putar dengan sumpah-sumpah demi Allah dan sebagainya, itu ya tidak pada tempatnya saya kira ya.